Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Kami dari kelas 2B, kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama yaitu Komala, yang kedua Natasha Kamelia Najwa, yang ketiga Indah Nitami, yang keempat Devina Permata Putri, dan yang kelima Farah Afifah. Di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia atau MSDM secara umum. Materi yang pertama yaitu pengertian MSDM, materi yang kedua yaitu fungsi MSDM, dan materi yang ketiga yaitu tujuan MSDM. Materi yang pertama yaitu pengertian manajemen sumber daya manusia atau MSDM. MSDM atau manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Materi selanjutnya adalah fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi yang pertama yaitu staffing atau employment. Fungsi pertama dari MSDM adalah staffing atau pengelolaan terhadap tenaga kerja organisasi. Dalam penerapannya, staffing dilakukan dalam 3 langkah yaitu perencanaan, penarikan, dan seleksi. Staffing memiliki peran penting dalam membantu perusahaan merekrut sumber daya manusia yang berkualitas dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua yaitu performance evaluation. Mereka yang bekerja pada divisi SDM memiliki tanggung jawab terhadap serangkaian pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja. Hal ini memudahkan perusahaan dalam mengevaluasi karyawan atau calon karyawan terpilih. Proses evaluasi atau penilaian dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan divisi SDM. Yang ketiga yaitu compensation. Fungsi lain dari divisi SDM adalah mengatur mengenai gaji karyawan dalam perusahaan. Hal ini merupakan bentuk penghargaan yang diberikan perusahaan atas kinerja karyawan. Pengelolaan gaji memberikan pengaruh signifikan dalam iklim kerja organisasi. Yang keempat yaitu training and development. Fungsi selanjutnya dari MSDM adalah mengadakan pusat pelatihan untuk seluruh elemen sumber daya manusia dalam perusahaan. Hal ini bertujuan untuk membuat karyawan bekerja dengan maksimal. Selain itu, SDM juga bertanggung jawab untuk memberikan solusi terhadap kendala yang dialami karyawan untuk memaksimalkan kinerja karyawan. Yang kelima yaitu employee relation. Tugas dan tanggung jawab MSDM juga adalah berupaya membangun relasi dengan pihak lain yang terkait dengan tenaga kerja seperti serikat pekerja. Hal ini bertujuan untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi karyawan karena permasalahan dapat diatasi dengan baik. Relasi ini juga bertujuan untuk menghindari kemungkinan karyawan melakukan demonstrasi. Yang keenam yaitu personal research. Tugas utama dari MSDM adalah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi karyawan dalam lingkungan perusahaan. MSDM harus melakukan analisis terhadap setiap permasalahan seperti PHK dan memberikan solusi yang tepat. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan karyawan dari hal yang bisa mengganggu kinerjanya dalam perusahaan. Yang ketujuh atau terakhir yaitu safety and health. Iklim yang kondusif serta aman dan sehat dapat membuat karyawan melakukan pekerjaannya dengan maksimal. Salah satu tugas dan tanggung jawab MSDM adalah memberikan jaminan keselamatan kerja dan kesehatan bagi elemen sumber daya manusia dalam organisasi. Materi yang ketiga atau terakhir yaitu tujuan manajemen sumber daya manusia. Seseorang yang berjalan tanpa arah dan tujuan dapat membuatnya tersesat. Hal ini juga berlaku untuk perusahaan. Tanpa tujuan yang jelas, perusahaan tidak akan memiliki target yang ingin dicapai dan untuk apa perusahaan tersebut dijalankan. Jadi, penerapan manajemen sumber daya manusia dapat membantu perusahaan dalam menentukan tujuan dan mengukur pencapaian tujuan. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih juga atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.